Selamat sore, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita hening sejenak untuk mempersiapkan hati berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Buku Harian Santa Faustina nomor 8. Aku memasuki tahun ke-18 dalam hidupku. Aku mengungkapkan permintaan yang tulus kepada orang tuaku untuk mendapat izin masuk biara. Orang tuaku menolak mentah-mentah. Sesudah penolakan ini, aku kembali menjalani hal-hal yang sia-sia dalam hidup ini, tanpa memperhatikan lagi panggilan rahmat itu. Meskipun jiwaku tidak menemukan kepuasan apapun dalam hal-hal itu. Panggilan rahmat yang tak kunjung berhenti itu menjadi siksaan yang berat bagiku. Tetapi aku berusaha menekannya dengan aneka hiburan. Dalam hati, aku mengelak dari Allah dan dengan segenap hatiku berpaling kepada makhluk-makhluk. Tetapi rahmat Allah berjaya dalam jiwaku. Buku Harian Santa Faustina nomor 9. Sekali peristiwa, aku mengikuti pesta dansa bersama salah seorang saudari. Sementara setiap orang menikmati sukacita, jiwaku mengalami siksaan yang hebat. Tatkala aku mulai menari, tiba-tiba aku melihat Yesus di sisiku. Yesus tersiksa oleh rasa sakit. Pakaiannya dilucuti dan tampak seluruh tubuhnya penuh dengan luka. Ia mengucapkan kata-kata ini kepadaku. Berapa lama aku harus bersabar menunggumu dan berapa lama engkau akan terus mencobai aku? Pada saat itu, musik yang memesona itu tidak terdengar lagi olehku. Teman-teman yang ada bersamaku hilang dari pandanganku. Hanya tinggal Yesus dan aku. Aku mengambil tempat duduk di dekat saudariku tercinta. Pura-pura sakit kepala untuk menutupi apa terjadi dalam jiwaku. Sesaat kemudian, diam-diam aku menyelinap keluar, meninggalkan saudariku dan semua temanku, dan aku berjalan menuju Katedral Santa Stanislaus Kostla. Hari sudah hampir senja. Hanya ada beberapa orang di katedral, tanpa memperhatikan apa yang terjadi di sekelilingku. Aku rebah di depan sakramen Maha Kudus dan memohon kepada Tuhan agar berkenan membantuku memahami apa yang harus aku lakukan. Buku Harian Santa Faustina nomor 10. Kemudian aku mendengar kata-kata ini. Pergilah segera ke Warsawa. Di sana engkau akan masuk biara. Aku beranjak dari doaku, pulang ke rumah dan mengemasi barang-barang yang perlu kubawa. Sejauh aku dapat, aku menceritakan kepada saudariku apa yang terjadi di dalam jiwaku. Aku mengatakan kepadanya untuk menyampaikan selamat tinggal kepada orang tua kami. Dan dengan demikian, dengan hanya membawa pakaian yang aku kenakan tanpa membawa barang lain apapun, aku tiba di Warsawa. Demikianlah buku harian Santa Faustina yang pada sore hari ini kami persilakan Pastor Agustinus Yu untuk membawakan perenungan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih,
Baru kita dengar bacaan harian Suster Faustina. Dalam riwayat hidupnya, dia sendiri menulis bagaimana Roh Kudus membimbing dia di dalam seluruh perjalanannya. Pada permulaan panggilannya, orang tua tidak menyetujui. Dia mesti bekerja, cari uang untuk bisa masuk ke biara. Tetapi orang tua yang tetap tidak menyetujui dia. Sehingga hal itu membuat Suster Faustina putus asa. Ia mau meninggalkan semuanya yang ingin hidup kembali seperti biasa. Lalu dikatakan juga dalam bacaan itu, ia pergi ke pesta bersama dengan saudarinya. Tapi dalam pesta pun hatinya masih kacau. Ia ingin meninggalkan Tuhan, tetapi panggilan itu masih tetap mengikat dia. Hingga pada saat hiruk pikuk musik dan seterusnya itu, Faustina tidak melihat siapapun lagi kecuali Yesus. Dia sendiri berkata, Yesus datang kepada dia dengan pakaian yang compang-camping. Mau kemana engkau, Yesus? Yesus bertanya kepada dia, panggilannya. Ia ingin lari dari panggilannya. Dan Yesus berkata, banyak orang yang bisa kupilih, tapi engkau kupilih secara khusus. Lalu ia pergi ke katedral yang merebahkan dirinya dan ia menyesal. Minta Yesus menolong dia. Roh Kudus tetap membimbing dia di dalam hidup perjalanan panggilannya. Dan akhirnya dengan perantaraan pamannya, ya pergi ke Warsawa seperti disarankan oleh Yesus. Dan kemudian di Warsawa itu, ya justru masuk ke biara. Faustina digenggam oleh Roh Kudus. Dibimbing sampai ia menemukan dirinya. Walaupun harus melewati banyak sekali tantangan-tantangan. Mari kita lihat sebentar, saudara-saudara. Minggu depan kita sudah merayakan turunnya Roh Kudus. Roh Kudus seringkali kita dengar. Banyak orang berbicara juga tentang Roh Kudus. Tapi banyak orang tidak mengenal siapa itu Roh Kudus. Walaupun dalam tanda salib, orang membuat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nama Roh Kudus disebut. Dan bila kita itu dibaptis juga di gereja atau dimanapun, aku mempermandikan engkau dalam nama Yesus, dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Roh Kudus itu disebut. Dan juga kita tahu, dalam setiap perayaan Ekaristi, dibuka dengan tanda salib. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Roh Kudus sekali lagi disebut. Tapi saudara-saudara, kita sebut Roh Kudus. Tapi banyak orang belum tahu peranan Roh Kudus. Roh Kudus itu satu kodrat dengan Allah. Dan pribadi yang ketiga. Kita lihat sebentar di dalam kitab suci apa yang disinggung tentang Roh Kudus. Dikatakan dalam kitab Kejadian
Waktu Allah itu ingin menciptakan langit dan bumi, Roh Kudus katanya melayang-layang di atas semuanya. Dan mulailah ciptaan matahari, bulan, bintang, laut, dan seterusnya. Roh Kudus sudah melayang-layang, ikut bersama dengan Bapa mencipta. Dan kita dengar juga dalam kitab suci, waktu Yesus hendak turun ke dunia ini, inkarnasi, Roh Kudus datang menaungi Maria. Dan waktu Maria mengatakan dan menjawab, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Di situ kita melihat Roh Kudus masuk ke dalam kandungan Maria. Yang dikandung oleh Maria bukan dari seorang pria lain, tetapi Roh Kudus yang dia kandung, dan lahirlah Putra Allah. Kita melihat juga bagaimana waktu Yesus itu dibaptis di Sungai Yordan. Yesus turun di atas orang-orang berdosa itu. Dan waktu sudah ia naik dari Sungai Yordan itu, kita mengetahui seekor burung merpati hinggap di atas kepalanya. Dan terdengar suara yang berkata, "Inilah anakku yang terkasih." Roh Kudus datang. Dan waktu ia mau pergi ke puasa, 40 hari, 40 malam. Dikatakan di sini, Roh Kuduslah yang datang menuntun dia ke padang gurun untuk mulai dengan karyanya. Peranan Roh Kudus memang nyata sekali dalam kehidupan Yesus. Dan sementara Yesus itu berkhotbah, Roh Kudus yang mendampingi dia, memberitahukan kepada kita semua dan manusia apa kehendak Tuhan kepada kita. Nah, waktu dia itu membuat mukjizat demi mukjizat, Roh Kuduslah yang memberikan kekuatan bagi dia untuk membuat mukjizat itu. Nah, waktu Yesus itu menderita, Roh Kudus yang hadir. Dia menguatkan Yesus. Ia menemani Yesus di dalam seluruh kehidupannya. Dan waktu Yesus bangkit, Roh Kudus ada. Roh Kudus itu kekuatan Allah yang membangkitkan Yesus. Dan menyatakan kepada dia, dialah penebus dan penyelamat. Dan minggu depan ini kita lihat, gereja merayakan Roh Kudus diutus oleh Bapa untuk kita semua. Yang kita rayakan ini saudara-saudara, bukan hanya satu peringatan. Kita ingat bahwa Roh Kudus yang turun itu sungguh-sungguh Roh Kudus turun atas kita sekalian. Yang bagi kita yang membuka hati pada hari raya Pentakosta, mohon juga rahmat-Nya, karunia-karunia-Nya, Roh Kudus turun di atas kita. Kita melihat Yesus 3 tahun lamanya bersama dengan murid-muridnya. Tetapi murid-murid itu pun tidak mengenal Roh Kudus. Yesus bergaul dengan murid-murid, tapi mereka tidak mengerti untuk apa mereka bergaul dan mau dikemanakan mereka itu. Rasul-rasul tidak menyimak atas pesan ilahi yang ada. Mereka sibuk dengan dirinya sendiri. Siapa yang terbesar nanti di antara kita?
Mereka cari nama. Dan kemudian sesudah Yesus mati, mereka takut, cemas, dan minder. Roh Kudus yang harus datang membimbing mereka. Rasul-rasul sudah tiada. Gereja yang ada ini harus berkembang. Dan siapa harus meneruskan karya Kristus itu? Kita semua yang harus memimpin, yang harus meneruskan gereja ini. Lihatlah Suster Faustina dengan kejadian-kejadian dalam hidupnya. Roh Kudus membimbing dia. Akhirnya ia masuk ke biara. Roh Kudus juga melalui pastor Mikael Surkopo dan yang lain-lain itu. Membimbing Faustina akhirnya menjadi santa yang luar biasa. Roh Kudus itu pula itu membimbing dia supaya menulis apa yang dipesankan oleh Tuhan kepada dia. Dan akhirnya kita semua ini yang adalah rasul-rasul kerahiman ilahi bersama dengan Tuhan dan Suster Faustina mulai menyebarkan kerahiman ilahi. Mempersiapkan manusia ini untuk kedatangan Kristus yang kedua. Saudara-saudara, kita ini menjadi rasul-rasul Tuhan karena Roh Kudus. Ada seorang pemuda Swiss. Seperti biasa, dia naik itu ya sepeda motor yang besar. Dan biasanya mereka melaju lebih cepat daripada mobil. Dan satu hari pemuda ini kecelakaan. Dan sesudah kecelakaan dia dibawa ke rumah sakit. Dokter semua merundingkan. Tak ada harapan lagi bagi dia. Dan itu didengar oleh pemuda itu. Pemuda itu waktu dokter-dokter dekat yang mengatakan, dokter, kalau memang saya tidak bisa lagi hidup cepat, ambillah segala organ-organ tubuhku, berikan kepada mereka yang membutuhkan. Roh Kudus berbisik kepada dia. Sebelum ia meninggal, ia masih mau melayani orang lain. Memberikan apa yang dia bisa beri kepada orang-orang yang membutuhkan organnya. Pernah terjadi juga di Amerika, di Sungai Potomac. Ada satu pesawat yang kira-kira bermuatan 10 orang mau take off. Pilot tanpa memperhitungkan bahwa saat itu saat musim dingin. Sayap-sayap dari pesawat itu penuh dengan es. Lalu ia coba take off. Dan waktu naik itu memang terlalu berat. Dan pesawat itu jatuh, menukik ke dalam sebuah sungai yang memang sudah menjadi es. Tidak lama kemudian, ekor dari pesawat itu diketuk orang dari dalam dengan besi. Maka pecahlah. Sesudah pecah, cepat berita ini tersebar. Helikopter datang untuk menolong. Ada seorang pria di situ yang tadi mengetok pintu itu sampai pecah. Lalu dia mengulurkan badannya. Ia melihat tali-tali helikopter sudah terjulur ke bawah. Yang mengambil seorang, menarik
talinya, memberikan kepada orang itu, dan dia itu naik. Satu persatu orang diambilnya, dan helikopter itu mengambil satu persatu, menyelamatkan mereka satu persatu. Akhirnya tinggal si pemuda itu sendiri. Sudah terlalu lama pesawat itu di dalam air. Dan waktu ia sendiri mau naik, kapal terbang itu sudah terlambat. Jatuh menuki ke dalam. Pemuda itu mati tenggelam bersama dengan pesawat itu. Tetapi pemuda itu masih sempat menolong orang lain. Dan saat gawat seperti ini, siapa mendorong dia? Roh Kudus. Roh Kudus ingin kita meneruskan cinta kasih Kristus dengan macam-macam yang bisa kita lakukan. Roh Kudus tetap berperanan. Dan bagi orang yang tetap membukakan hatinya, Roh Kudus senantiasa akan berperanan. Dan Suster Faustina yang sudah ditolong oleh Roh Kudus itu, marilah kita juga bekerja sama dengan Roh Kudus agar semua karyanya berlangsung. Roh Kudus tetap berperanan, gereja tetap membutuhkannya, dan kita membutuhkan dia. Amin.